Apa kabar nih Om? Lagi COVID begini gimana harusnya kita Om? Om kan Harus sebagai ketua, sekarang apa sih Om ketua? Masih ketua dong Om? masih ketua umum Ketua MPN, Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Nah gimana nih Om? COVID ini gimana nih Om? Nah ini kita mesti ikut apa kata orang-orang medis yang diperintahkan oleh pemerintah. Itu harus kita lakukan karena memang sementara Sementara nih. sementara yang bisa untuk mengurangi kan itu dulu. Ya kan, personal distancing dan segala macam, kemudian berjarak besar dan segala macam atau. Nah ini kalau kita ikutin, nanti kemudian tunggu vaksin mungkin yang berikutnya. Ya tapi kan sekarang secara ekonomi dan semuanya kena semua Om. Kalau Om lihat begitu. Itu risiko. Kalau Belanda bilang risiko van de Sar. Dan itu risiko, apapun ada risikonya gitu. Sebab daripada mana yang kita mau pilih. Kita mau kerja cari makan buat hidup. Tapi kalau kita cari makan jadi mati, ya kan percuma. Nah iya. Tapi kan orang-orang akhirnya jadi memilih, mereka keluar, mereka nggak jadi nggak dapat makan, kok nggak keluar di dalam di dalam rumah mereka nggak dapat makan, keluar mereka takut virus dan Nah, itu sebagainya. risikonya. Nah, sekarang tugas pemerintah adalah gimana supaya yang di rumah itu makan. Ya kan? Berarti dari BLT dan sebagainya. Ya. Oke. Nah dari Pemuda Pancasila sendiri Om melakukan apa Om? Ya seperti saya waktu kita wawancara kita yang lalu kan saya bilang bahwasanya sebetulnya ini inisiatif pribadi-pribadi gitu. Kalau kita lihat tetangga kita nggak makan, masa kita nggak bantu sih gitu loh. Nah, menggerakkan anggota-anggota saya untuk berpikir begitu. Walaupun ada di antara kita juga yang nggak makan sih pasti. Nah itu dia Ya. makanya kan Nah, banyak. tapi kan dibantu internal dulu. Kan kita istilah saya bilang waktu itu, kita bisa kasih makan anak orang, kita kasih makan anak orang, tapi anak kita mati, ngapain gitu. Kita hidupin anak kita dulu supaya dia bisa makan, dia bisa cari makan, dia bisa bantu orang lain untuk makan, kan gitu. Itu satu. Kedua, di Indonesia ini kan banyak orang yang piring nasinya 20, 30, mungkin segudang. Nah, kan saya cuma kasih contoh, cukup satu piring, kalau kita punya satu piring, Kita isinya 10 suap. Kalau satu suap saya bisa menyelamatkan satu orang nggak mati besok, ini 10 orang saya selamatkan gitu. Dia bisa cari makan besok, mungkin dia dapat sepiring besok, dia berpikir yang sama. Nah ini kita bicara gotong royong, bicara Pancasila, ini semua bohong semua gitu. Kenapa bohong semua? Ya pencitraan. Tapi yang dibesarkan gantongnya, gudangnya, tapi tidak buat orang lain gitu. Orang kita ini kan baiknya cuma kalau bulan Ramadan, pas zakat, beramal, biar kelihatan gitu. Atau lagi Idul Fitri, kasih amplop gitu. Pencitraan kah maksud Om? Hah? Pencitraan supaya kelihatan gitu. Maksudnya pencitraan, kan kita bilang, orang Islam bilang kalau kita kasih tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Iya benar, Iya. benar. Ya udah, nih kalau semuanya di TV, itu orang yang saya tahu mungkin pendapatannya ratusan miliar. Kalau dia mau jujur sebagai orang Islam 2,5% kalau mau setiap tahun tuh disedekatkan atau Dan menurut beramal. Om kalau misalnya orang Indonesia begitu semuanya aman nih kita nih. Ya pastinya begitu. So, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan dibagi tanahnya luasnya siapa per orang dapat sekian meter, kan bukan itu. Iya. Buat orang Indonesia ini, kita lihat di kampung-kampung, orang tuh makan nasi cuma daun-daunan apa yang ada di kebunnya pakai garam. Hidup. Ya, cukup. Dan dia nggak ribut. Nah kalau bikin lebih maju, kita bisa kasih ikan sepotong, itu udah kemajuan buat dia. Dan dia akan bergairah buat hidup. Saya tuh baru aja ngobrol sama Om Peter F. Gonta. Oh, Beliau tuh ngomong sebenarnya gini, sebenarnya kalau aturan keras itu bisa jalan asal perutnya tuh kenyang, kata dia gitu. Kalau perutnya kenyang, orang akan ngikutin apapun itu ya. gitu. Kalau lapar yang lawan. Kalau lapar jadi melawan Iya gitu. pasti itu. Ya. Nah tapi lapar orang kan sekarang Beda-beda. nggak lapar perut, lapar mata, lapar hati. Jadi kepuasan itu tidak terhadap kenyang aja. Jadi itulah kita belum punya satu sistem bahwasanya mengatur manusia itu kebutuhan primernya apa. Kita nih orang Indonesia semua sekunder. Sambil contoh nih, Oke. tukang gali jalanan. Saya lihat anggota saya juga banyak di situ. Iya, oke. Gali. Mulai kerja jam 9. Datang gali jam 11, setengah 12, break. Ini waktu makan siang dan isoma katanya. Istirahat dan sholat makan. Iya. Ya udah, dia istirahat, makan, sholatnya enggak. Ini udah. Jadi itu udah bohong ya, pencitraan. saya Wah, bilang. pencitraan tuh ya, satu. Iya. Udah, nongkrong main gaple.
Main kaprenya main 100, 200, 500 perak paling tinggi. Dia. Sampai lewat waktunya kadang-kadang 1, ntar jam 2, jam 3 baru mulai kerja. Kalau istirahatnya cuma 1 jam. Nah ini pendapatan dia cuma berapa rupiah per hari? 1.000, 2.000, 3.000, taruh 5.000. Anda naikin gaji, taruhan yang dia naikin. Bukan main 100, 200, 500 lagi. Main 1.000, 2.000. Ini mental. Ini mental dong berarti. Iya, jadi moralitasnya Oke, begitu. tapi menarik kalau Om bicara ini mental. Berarti apa yang terjadi dengan mental-mental beberapa ya orang Ya. Indonesia? Apa yang terjadi dengan mental-mental itu? Jadi gini, Kenapa? mungkin saya koreksi Pak Jokowi, revolusi mental. Kalau mental itu berkaitan dengan Otak. orang gila. Mental itu Ya, berkaitan dengan orang mental. gila. Tapi saya ke agama, ke moral aja, etika, ya kan, norma-norma itu moral. Nah, jadi sekarang tadi kita bilang mentalnya ada mental judi, ya kan. Kalau duitnya dinaikin, nah sekarang ada orang lain yang mungkin pegawai negeri atau apa atau siapalah orang susah gitu, makan susah apa segala macam, gajinya mungkin 1 juta, 2 juta sebulan, naikin jadi 5 juta. Apa yang dilakukan? Beli TV parabola, beli TV yang mahal, beli kulkas, motornya ganti baru atau kawin. Itu Harusnya apa yang dilakukan? kebutuhan primer, nyekolahin anak, makan lebih baik, rumah lebih bersih, bukan lebih rame. Nonton TV di tetangga kita masih bisa kok, Indonesia nggak bakal diusir. Nambah ilmu. Iya itu. Jadi moral sebetulnya. Nah, Ya. Dan kedua mental. Jadi mental pengen kelihatan kaya. Kan banyak kalau orang Indonesia nih, apalagi ibu-ibunya. Kalau diundang pesta, kalau perlu pinjem perhiasan sama tetangga asal penuh. Iya. Apa yang buat seperti itu ya Om ya? Ya karena kehebatan seseorang dinilai dari materi yang dia miliki. Iya betul, tapi apakah karena mungkin negara kita itu dijajah terlalu lama, akhirnya mental-mental orang Indonesia ada yang seperti itu, ataukah mungkin memang pendidikan kita yang kurang? Ini saya tertarik, Anda bilang dijajah terlalu lama. Itu mekaru loh menurut saya Om. Tidak pernah dijajah Indonesia. Kok bisa tidak pernah dijajah coba? Yang dijajah kerajaan dulu, belum ada Indonesia. Kalau bicara dijajah, Iya. iya kan? Indonesia belum ada ya? Belum ada. Dan ternyata kerajaan tidak merasa dijajah. Hukum adat masih berlaku, raja tetap raja, dia tetap berkuasa, daerahnya tetap daerah dia punya. Belanda waktu masuk, kalau menurut saya, mereka kan beli atau kerjasama. Pertama dia beli, dia kuasain hasil bumi kita. Dia beli. Kita udah untung. Raja-raja untung, kepala adat, kepala-kepala suku untung. Lama-lama diakalin. Kita diakalin. Kalau bicara penjajahan ini prosesnya menurut saya. Dia bilang, udah lo, tanah lo, gue yang kelola deh. Sekarang kan lo kalau jualan sama gue, jangan untung 5 perak. Gue kasih untung 7 perak nih. Mulai dikelola. Dia hasil banyak, untungnya tambah banyak, bisa jual lebih banyak. Habis itu tanahnya dibeli sama Belanda. VOC masih ya, belum Oost-Indies, Netherlands India, belum Belanda yang timur jauh. Masih VOC. Masih Ini VOC, VOC masih perusahaan nih, pengusaha. Iya, masih perusahaan. Iya kan, itu mereka gitu. Kemudian kerjasama sama raja-raja, tambah gede, dia beli lagi gitu. Nah lama-lama dia nguasain. Nah sekarang masalahnya, mulai Belanda menjajah, artinya dulu kan ekonomi kita dikuasai kan awalnya. Habis itu baru kita bilang dijajah. Kenapa? Kapan mulai dijajah? Sejak ada Netherlands India. Mulai ada hukum Belanda berlakukan, ya kan? Untuk orang Eropa, untuk orang timur asing, untuk itu. Nah itu baru sebetulnya penjajahan secara hukum. Itu betul gitu. Tapi dia nggak cabut kan? Hukum-hukum di kerajaan-kerajaan. Tetap ada. Tanah adat, hukum adat masih jalan. Tanah ulayat mereka masih punya dan segala macam gitu. Bedanya apa nih saya mau bilang dengan sekarang? Hasil bumi kita dibeli orang. Perkebunan siapa yang punya paling banyak? Luar berarti. 90% orang asing. 90% orang asing. Ya, kalau kelapa sawit ya. Oh, kelapa sawit. Oke. HTI. Semua coba. Karena orang Indonesia kalau dapat proyek
maaf saya nyebut satu ini ya. Sara dikit. Kita musim orang Cina di Indonesia. Karena lebih kaya, lebih segala macam. Orang Indonesia kasih proyek. Nggak jalan. Loh, dia cari Cina juga nih, lo ambil, lo untungin gue deh 10%. Tapi begitu dia kaya, disalahin. Penjabat juga begitu. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Apa negara kita nih sekarang begini kalau nggak Cina-Cina dulu yang bikin ini. Mulai dengan hotel, dengan nightclub, dengan disco segala macam. Kita nggak berpikiran begitu, karena pikir salah Pak Ali Sadikin kan dimusuhin waktu buka kasino, buka nightclub dan segala macam. Tapi begitu semua jalan bisa menghasilkan sekolah, tempat olahraga, gelanggang-gelanggang olahraga di mana-mana, jalan jadi bagus, pelebaran jalan, dipuja-puji. Lalu dimaki. Butin, Pak Harto kurang apa dimakinya bikin taman mini sampai di demo seperti apa? Yang ngedemo itu sekarang anak ya, tiap hari Minggu ke taman mini. Nah, ini kan munafik bangsa kita yang nggak mau lihat orang lain maju, ya kan? Tapi dia sendiri nggak berbuat apa-apa. Ini ada istilah orang dulu bilang, orang Indonesia terlalu gampang. Orang naruh kayu ya di tanah tumbuh katanya. Makanya nyantai. Tanam pohon singkong. Kalau bisa tidur. Kan sifat orang kita kebanyakan apa? Lakinya judi, perempuan yang kerja dulunya kan. itu. Nah makanya jadi kita, karena kita punya kelemahan, kita selalu menyalahkan orang lain. Itu sifat kita. Itu sifat kita. Artinya, dan itu harus dirubah. Nah itu dia, makanya artinya maksudnya begini, kalau misalnya Om mengatakan Indonesia tidak pernah dijajah, dulu tuh jual belilah intinya begitu kan, jual beli. Artinya sampai sekarang Indonesia pun masih jual beli dong. Ya kita udah dijajah lagi kan. Kalau bicara dulu itu dijajah, berarti sekarang kita dijajah. Kalau dulu dijajah berarti sekarang juga dijajah gitu. Yang menentukan hasil bumi kita dia. Yang menentukan nilai-nilai ekonomi kita dia. Bicara apa coba? Tadi saya bilang kelapa sawit. Kan mungkin 70%, 65% itu Malaysia kan yang nguasain. Batu bara. Siapa yang nguasai? Cina dan India. Yang tanam uangnya di sini. Yup kecil kan semua dibeliin sama mereka gitu. Tapi Om tadi tidak menyalahkan mereka di luar. Om menyalahkan bahwa mungkin orang Indonesianya kita sistem. Kita punya sistem yang salah. Bahwa pendidikan kita tuh menghilangkan satu sejarah. Bahasanya negara kita ini bukan satu negara Indonesia yang jadi satu dulu. Kita ini negara yang bineka. Tapi kita tunggal ika. Kerajaan yang banyak, besar kecil, suku yang banyak, kelompok-kelompok adat yang banyak. Nah kita bisa bersatu itu hebat. Nah sekarang karena kepentingan pribadi tadi, kebutuhan yang sekunder, ya kan? Coba sekarang, kenapa sih kita pakai pemekaran daerah? Dulu Sumatera bagian selatan, satu orang Sumatera bagian selatan, Lampung kayak Palembang kayak Jambi, kita ganggu, semua berasa sama. Tapi belakangan mereka bisa bakar-bakaran cuma karena mereka memisahin diri, kan lucu. Karena apa? Bisa ngelola daerahnya sendiri, bisa ngabisin hasil tambang dan hasil buminya sendiri. Bisa ngelola itu. Padahal kalau kita gotong royong, kan kita punya daerah-daerah juga yang tandus, dilihat NTT, NTB situ yang susah. Ya kan? Tapi sekarang alhamdulillah ada ditemukan tambang-tambang bagus dan segala macam, ada orang mau invest untuk hal-hal lain. Terus pariwisatanya, lautnya sangat mengundang. Nah, ini ngelola ini kita nggak bisa. Coba siapa yang ngelola? Bali semua orang bule. Tunggu. Saya masih nggak ngerti. Kenapa Om mengatakan bahwa tidak bisa kita mengolah ini semua? Karena sistem pendidikan kita salah. Artinya bukan salah pemerintah dong? Ya pemerintah, kurikulumnya dong. Pendidikan kita, kurikulum di sekolah. Kita tidak diajarkan apa? Moralitas. Kita kan moralitas. Iya. Om bicaranya moralitas. Iya. Civic dan kewarganegaraan dulu kita dapat kan SD SMP itu. Sekarang kan nggak ada. Nggak bicara sejarah. Tapi kan gini Om, misalnya beredar di luar katanya Indonesia misalnya pro tenaga kerja asing Cina yang kemarin katanya. Itu kan sebenarnya tidak salah juga kan Om, karena memang kita butuh mereka untuk Om tadi sendiri mengatakan bahwa orang Indonesia mungkin belum bisa nih untuk ngajarin ini. Betul. Kalau alasannya ada alasan, tapi ini kan belum ada jawabannya alasannya. Apakah karena ada seseorang punya kepentingan? Kita juga nggak tahu kan. Itu kan yang ribut sekarang, itu saling jelek-jelekin aja. Di counter pun masih ada yang ngotot gitu. Jadi itulah saya bilang,
pertama bahwa kita materialistis, konsumeris, itu bangsa kita sekarang. Karena kita diloloin terus seneng gitu. Masyarakat kita nggak pernah kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Gampang aja. Kalau omnya jadi menteri, omnya jadi gubernur, omnya jadi bupati, jadi dapat izin. Ya kan? Coba siapa Anda cari kalau nggak begitu? Semua orang aja begitu. Ntar daerah yang nggak boleh bangun bikin supaya berubah jadi bisa dibangun, duit lagi. Kok disalahin orang yang minta izin? Yang ngasih izin yang salah. Kalau itu nggak boleh dibolehkan gitu. Kayak tadi pertanyaan Anda soal berburu tadi kan. Binatang harus dilindungi konservasi, kok boleh dibunuh gitu? Lo boleh. Kalau dia merusak, ya kan? Kalau dia overpopulasi, artinya sudah nggak bisa ditanggulangi lagi luas daerahnya dengan pakan dia, dengan kehidupannya. Kalau satu hutan isi harimau semua kan babi habis, rusa habis, kancil habis, burung habis. Sehingga yang boleh itu hanya sekian pasang harimau misalkan. Iya. Tapi kan ini sudah terjadi dari zaman dulu Om sebenarnya Om. Kalau Om bicara tentang moral rakyat kita, karena tadi Om mengatakan digampangkan, dari sistem pendidikannya juga menurut Om moralitasnya tidak kuat. Singapura gimana? Singapura moral priayi ini kan, yang keluarga raja itu pasti maju, yang nggak keluarga raja jadi miskin aja. Ini jadi kejadian kan sekarang, kan nggak bisa begitu. Bayangkan raja-raja udah menyerahkan ini tanah saya, ini masyarakat saya serahkan untuk kemerdekaan Indonesia jadi bagian Indonesia. Kalau sekarang dikelola yang nggak benar, raja-rajanya bilang, dulu gue modalin nih perusahaan Republik Indonesia dengan tanah saya, dengan rakyat saya, dengan kekayaan saya. Kok diginiin, kok dimakan pribadi-pribadi, ini bukan buat seluruh rakyat. Kan boleh kan ngomong begitu. Sebetulnya kan, kenapa nggak boleh? Suku-suku dan segala macam. Ini kan their share. Ya. At the Independence Day, Agustus kita kemerdekaan, September mereka bikin surat pernyataan. Semua raja-raja itu harus dihargai gitu. Kan mestinya, makanya kan kalau kita baca undang-undang dasar yang semua diamandemen sekarang, di mana mereka nih? Yang namanya utusan daerah adalah orang-orang daerah, kerajaan-kerajaan, suku-suku yang punya tanah, yang punya rakyat, dia rakyat aslinya Indonesia ya itulah. Tapi om artinya bahwa kalau kita mau merubah ini, kita harus merubah pendidikan buat anak-anak kita. Moralitas. Ya. Kan kita sekarang agama aja. Tapi kalau agama aja seperti sekarang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, agama aja tanpa ada moralitas yang namanya kewarganegaraan dan segala macam. Sekarang kan konfliknya agama. Ya. Yang satu menjelekan yang lain. Karena yang satu merasa dia lebih baik dari yang satu. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, berarti ini kan gunanya agama ini ada di Indonesia, gunanya agama ini di Indonesia, gunanya ada suku ini, gunanya ada orang ahli ini untuk bersatu menyelesaikan sesuatu bersama-sama, itu kegotong royong yang harus dibentuk. Zaman dulu ini kalau di sekolah saya waktu zaman saya sekolah masih ada pelajaran PMP, PPKN begitu. Ya, tapi itu kan menjurus kepada satu ideologi yang sempat disebut dogmatis dan segala macam. Enggak, sebelum Anda tuh kita dapat kewarganegaraan atau civics gitu. Dan itu penting. Itu penting bahwa kita belajar sejarah. Saya bisa ngomong sekarang, saya ngomong sejarah. Gitu. Sejarah bohong saya bilang aja begini. VOC masuk Indonesia tahun berapa? 1602. Iya kan? Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Berapa tahun itu? 300 ya 300 tahun kan? Katanya benar 300 tahun kan? VOC Belanda tuh 300 tahun ya. 343 tahun jadi. Iya kan? Katanya. Nah, waktu VOC masuk kita udah dijajah belum? Jangan bohongin sejarah dong. Mereka dagang. Foreign Ocean Industry Company. Perusahaan Belanda yang masuk ke Indonesia dagang dia. Kesini main-main. Belum ada gubernur jenderal, belum ada apa itu. Nah sekarang tadi saya jelaskan, begitu hukumnya berlaku, baru Netherlands India itu dari situlah kalau mau hitung, kalau bilang menjajah. Tapi jajahnya tidak menjajah rule the country, enggak kan dia. Rule the law aja. Dia bikin aturan-aturan buat menguntungkan dia. Yang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan juga. Emang kerajaan dia kerjasama. Sampai sekarang pun kalau kita tanya raja-raja itu
uangnya masih banyak di Belanda. Saham-saham dia seperti KLM, KPM itu pabrik-pabrik yang dulu dibangun itu ada kerjasama sama Belanda, yang uang negara kita ini ada raja-raja kita itu banyak di sana. Cuman karena nggak diakui aja kan. Jadi kalau Belanda ditanya, sama raja-raja ini, keluarga raja-raja kan, uang kita masih ada di Anda. Loh, kerajaan Anda udah nggak ada. Saya kerjasama sama kerajaan, bukan sama orang. Kan gitu mereka. Kecuali kalau seperti Jogja daerah istimewa gitu kan, masih diakui kerajaannya dan segala macam. Nah itu kita kan serba salah. Kita bukan negara kesatuan yang namanya federatif. Tapi negara kesatuan apa kalau bukan federatif? Ada federatifnya kayak Malaysia, kerajaan dipimpin Perdana Menteri. Kita dipimpin presiden kerajaannya selamat tidur gitu. Ya kan? Cuma 2 daerah istimewa, Aceh sama Jogja. Padahal kalau kita lihat sekarang nih orang berebut jadi penjabat ya. Kita lihat setiap ada pilkada, yang berebut itu daerah yang subur, yang hasil buminya tinggi, kekayaan alamnya banyak, berebut. Bali sama Jogja kan nggak punya hutan, nggak ada tambang, tapi pendapatan asli daerahnya lebih tinggi daripada yang punya kebun segala macam. Ini apa nih? Ini jadi sama, nih negara kita merdeka, sama juga satu anak bapaknya meninggal, orang tuanya kaya bener. Pertama, dinikmatin duitnya sampai habis. Jajan, main perempuan, kawin lagi, beli mobil yang mahal. Ini sifat kita nih kan? Iya, happy gitu ya. Happy. Uang habis, perusahaan dijual. Kalau dia punya toko, tokonya dijual. Kalau dia punya pabrik, pabriknya dijual. Kawin tetap. Karena ada duitnya. Iya kan? Jadi tempat dia cari modal di tokonya, sumber penghasilan dia dijual. Jadi apa, pemborosan ini hidupnya ini kita harus akuin. Saya lihat semua teman-teman begitu. Yang dulu anak penjabat yang hebat kaya, waduh, zaman SMP mobilnya ada Mercy segala macam. Sekarang gembel. Kalau nggak gembel ya morfinis gitu. Ya kan? Nah ini apa, moralitas yang harus kita bentuk. Jadi kita tadi bicara berburu binatang, konservasi, kita beda. Binatang di hutan sama kita juga di dunia ini gitu. Oke Om, kalau we have to conserve ini juga. Oke Om, kalau Om mengatakan begitu, gini aja Om, pertanyaan saya balik deh Om. Gimana merubah mental bangsa Indonesia supaya mental kita baik dan bisa membangun Indonesia, apalagi setelah COVID ini? Gimana caranya? Kan kalau kita cuma ngomong-ngomong doang tidak ada solusi sebenarnya nih Om. Pendidikan. Pemimpin harus jadi contoh. Guru itu pemimpin. Pemimpin di kelas, pemimpin di sekolah, di rumah tangga bapak ibu itu guru. Jadi mengguru itu mengajarkan. The teacher is teaching, gitu. Iya kan? Siapa yang teach kita is a teacher. Kita anggapnya harus begitu kan. Jadi kita harus melalui satu proses pendidikan yang formal maupun tidak formal, yang garisnya jelas, yang betul-betul moral. Kan kita bilang moral kita, bangsa kita Pancasila. Iya. Apa moral Pancasila ini? Pertama katanya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti orang harus beriman sesuai dengan agamanya masing-masing, gitu di Indonesia. Karena kita beriman, maka kita berperi kemanusiaan. Jadi kemanusiaan yang beradil, adil dan beradab. Kita nggak bisa lihat orang kelaparan depan kita. Kok kita masih tega sekarang? Coba maling, kita belum tanya nih maling nyolong sendal, nyolong sepatu. Mungkin anaknya lagi sakit di rumah sakit, seperti yang kemarin orang nyolong baju atau. Tapi digebukin dulu gitu ya? Enggak, akhirnya tolong polisi, malah dibantu sama polisi. Iya. Awalnya Kasih kan uang dikasih ya. Iya. Atau nyolong di supermarket kalau saya nggak salah. Dibakar, dimasukin ban, dibakar. Itu kan banyak sekali gitu. Ini udah nggak berperilaku kemanusiaan orang kita gitu. Dia nggak lihat lagi. Karena yang satu merasa udah lebih memiliki, dia nggak lihat lagi orang yang nggak mampu. Kemudian ketiga, ya persatuan. Nah, persatuan kita dalam apa sih? Dalam bekerja, berpikir, menyelesaikan masalah. Kalau sekarang, ya kita nonton aja TV. Soal satu masalah, ya COVID. Itu pengamat bisa, wah segala macam. Yang ini bilang begitu, semua saling bertentangan.
Tapi siapa yang di antara mereka jadiin menteri lebih rusak. Tapi waktu jadi pengamat jago. Pernah ada contoh kan? Nah, Jadi penjabat. Nah kemudian yang nggak ada nih, sila keempat udah nggak ada sekarang. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kan pilih langsung. Kalau nggak kepilih saudara saya apa teman baik saya segala macam bakar, ribut. Kalau bukan suku saya ribut. Kalau bukan kelompok adat saya ribut. Kalau bukan marga saya ribut. Kita udah pecah dari Pancasila kita, dari gotong royong kita. Dengan adanya amandemen itu yang merubah. Gitu. Nah, terus tadi saya kembali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah adil dan sosial apa? Adil dalam hukum, dalam hidup, dalam memilih haknya gitu. Mau sekolah, mau nganggur, mau segala macam, kecuali ada ketentuan. Kayak zaman Pak Harto dibilang harus tamat SMA kan gitu, berijazah SMA. Nah berikutnya S1 dong gitu. Jadi bangsa kita harus di guidance. Bangsa kita nih kerbau gitu, atau ya lebih kerenan dikit banteng gitu lah. Potensinya hebat semua segala macam, tapi harus tetap dituntun gitu. Nggak bisa dilepas sendiri, karena kita nggak pernah ada tantangan. Di luar negeri orang ya, di Eropa, Amerika, ambil contoh. Orang harus persiapan, nanti winter harus punya apa, berapa banyak makanan, pakaiannya gimana, ini segala macam. Dia harus siapin, rumah nggak boleh bocor dari salju segala macam. di sini enggak Dia ya? nih, di sini kan enggak. Nyaman. Hujan tambal plastik. Musim kemarau, ya udah nyebur di danau atau berangkat ke laut. Ya udah, kita dikasih sesuatu yang hebat tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Itu yang kita harapkan bahwasanya bangsa kita tuh dipimpin sama orang yang keras. Ya kan? Kayak Bung Karno berpikir seperti Pak Harto dalam pembangunan. Kalau di Indonesia kan enggak, semua presiden kita jelek. Sampai hari ini nggak ada presiden yang hebat. Semua dibilang kurang ini, kurang itu, kurang segala macam. Jadi kalau makanan kurang garam lah, kurang gulanya, kurang santannya, kurang segala macam. Gimana? Itu orang-orang terbaik kita dari sekian ratus juta yang kita pilih, terus kita cemo. Ya, kita Ya kan? terlalu banyak menghina presiden kita sendiri Iya. sebenarnya. Nah, karena saya nggak ikut menghina presiden, saya dianggap dengan saya mimpin Pemuda Pancasila, dianggap antek-antek, antek Soeharto, nanti antek Habibie, nanti antek SBY, sekarang anteknya Jokowi. Jokowi kan lucu, loh. Presiden kita kan simbol negara, Yang harus dihargai. harus dihormati, bukan hargai aja. Bendera harus kita hormati, itu lambang negara, lagu kebangsaan. Presiden sebagai pimpinan negara kita, itu apapun kalau mau salah mau segala macam, negor orang kan lebih enak. Bung Deddy Anda ngomong apa tadi di TV? Sampai menyakiti orang banyak. Terus besok saya teriak-teriak, anjing si Deddy, Corbuzier begini. Kita jadi musuh. Tapi kalau saya besok datang ke rumah Anda, Dad, lu ngomong apa kemarin? Orang-orang pada ribut tuh. Kan Anda bakal nanya, yang mana? Jadi Nah, jelas terus ya. kenapa? Iya, kita dengan itu selesai. Anda tinggal berasa salah ngomong, maaf yang kemarin-kemarin, saya maksudnya begini, jelasin habis. Nggak ada buntut lagi, kita mesti ribut, mesti ini. Jaga sarah kan cuma itu. Nah, Om sendiri kenapa tidak mau masuk ke pemerintahan, Om? Saya lebih baik seperti sekarang. Paling tidak sekian juta orang yang di Pemuda Pancasila berpikir seperti saya. Kalau saya di pemerintahan, saya berpikir seperti atasan saya. Ya kan, yang baik alhamdulillah, kalau nggak baik ya gimana gitu. Ya, Saya nggak ya, bisa menolak karena saya udah terima Jadi jabatan itu. yang pasti adalah Om saat ini mendukung NKRI ya, gitu ya. Saya harus NKRI siapapun gitu. Siapapun presiden. Siapapun presidennya harus kita dukung, nggak ada. Ya kan, saya dekat sama semua presiden karena saya bisa menyampaikan yang saya bilang tadi. Jangan Pak Harto bisa duduk satu meja makan siang atau makan malam sama beliau di rumahnya, di rumah anak-anaknya. Kita bisa dialog tentang permasalahan masyarakat dan diterima, beliau tuh terima gitu.
Karena ada komunikator. Karena ada komunikasi yang baik. Jadi kita perlu banyak komunikasi. Kalau ini kalau bicaranya jelek, komunikator itu salah. Kan tuh bangsa kita begitu menilainya. Apakah lebih baik seperti zaman Pak Harto ketika orang dibatasi bicaranya atau zaman sekarang? Itu nggak masalah ya, mau dibatasi mau tidak dibatasi tergantung apa yang dibicarakan. Kalau pembicaraan itu merusak bangsa, bikin jadi konflik, jangan. Ya? Nah, tapi harus jelas apa masalah politik, masalah ekonomi atau apa. Kan sekarang kan jelas kan. Kalau menyangkut orang ada perbuatan tidak menyenangkan apa segala macam. Tapi kan itu bukan prinsip, ya kan? Yang prinsip adalah moralnya bahwa kita berbuat sesuatu ya satu untuk menghidupi keluarga, kedua menghidupi lingkungan, ketiga menghidupi bangsa, memperbesar semuanya gitu. Itu prinsip itu yang kita buat di negara kita, pengabdian. Ya. Indonesia buat Om apa? Hah? Indonesia buat Om apa? Yeah, it's my country and it's my life. And if I like. Iya, hidup mati saya di sini. Wah. Saya lahir di sini, ya. Karena ada orang bilang, Anda boleh lahir di mana, tapi orang warga negara mana? Kalau salah terus yang gesek ngomongin. Tapi yang mengikut orang ngan negaranya adalah tumpah darahnya. Itulah tanah air dia. Makanya orang Amerika kan, siapa yang lahir di bendera Amerika, entah kapal Amerika, entah dapat paspor. Iya kan? Sebab itu jadi aset buat mereka. Contohnya waktu perang lawan Jepang. Semua orang Jepang bisa ada keran untuk komunikasi. Iya kan? Waktu Timur Tengah juga banyak kan tentara yang Arab-Arab. Yang bisa bahasa Arab yang dikerahkan di situ. Yang sebagai tapi tetap membela negaranya. Oh iya. Karena mereka punya sistem buat bikin cinta tanah air. Ada satu istilah mengatakan, apa itu nasionalisme gitu. Sense of belonging. Sense of belonging. Plus sense of protection. Itu satu istilah yang dipakai kakek saya waktu, kakek moyang saya waktu melawan Belanda dan melawan raja yang waktu itu menyingkirkan bapaknya yang mesti jadi raja. Yang mana? Rasa melu hantar beni, wajib melu hangro kepi, mulat sariro hang rosawani. Artinya Pak? Kalau kita merasa memiliki, apakah bangsa ini atau keluarga atau barang, kita wajib untuk melindungi. Kalau Anda sayang mobil, merasa memiliki mobil lindungi. Ya lindungi. Apa? Ganti ban tepat waktu, isi oli tepat waktu, cuci bersih kalau nggak karatan kan itu melindungi. Jadi mana perawatannya? Nah maka kalau Anda udah merasa memiliki dan Anda melindunginya, memeliharanya, maka apapun nggak usah ditakutin. Mulat sariro hang rosawani. Siapapun Anda hadapi untuk kebenaran itu. Itu prinsipnya kan gitu. Karena itu sebuah kebenaran. Iya. Dan seluruh warga negara harus berpikir. Harus berpikir seperti itu. Kalau bisa memiliki. Oke. Om Yapto, terima kasih banyak. Baik, ini konservasi berkembang namanya. But it is good. I mean, cara pandang Om Yapto dan sebagainya memang sangat menarik dan ya pasti buat NKRI untuk Indonesia juga sih, untuk berkembangnya Indonesia juga. Ya. Dan ya sekarang kita lagi dalam masa-masa seperti ini, semua dunia lagi masa seperti ini ya. Tadi itu Om bilang gotong royong udah kuncinya. Ya. Dan Indonesia gotong royong itu kan dari zaman dulu harusnya. Ya, betul. Itu kekuatan yang ada sampai sekarang gitu Om. Jadi gotong royong itu tegasnya yang harus dipikirkan oleh setiap individu Republik Indonesia ini. Kita lihat ada partai, golongan, kelompok yang udah nggak jelas. Gitu. Bahwa kita ini kebersamaan kerja yang dicari, bukan bekerja bersama-sama. Itu gotong royong. Kerja bersama-sama bisa kita kerja bakti hari Minggu bersihin got rame-rame, antara yang ngerokok nongkrong, itu bekerja bersama. Tapi kebersamaan kerja, kita tahu apa yang harus kita kerjakan sampai selesai. Ya. Kita tanggung jawab sama kerjaan kita itu. Got harus bersih, bukan ngebersihin got. Gotnya harus bersih. Nah, itu Gotnya penting, harus ya? bersih. Ya. Ya. Bukan bersihin got ya, tapi Iya, gotnya harus bersih. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.